Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah SWT. Dan juga tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa memakai masker jika mau keluar. Kemudian jaga jarak dan hindari keramaian dan selalu cuci tangan karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Jadi marilah kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin. Sebelum memulai membahas materi, terlebih dahulu perkenalkan nama Bapak Maisi Kurniawan, bisa dipanggil Bapak Rizky. Bapak adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Perguruan Ilmu Pendidikan. Maka di sini Bapak mengajar kalian mata pelajaran matematika. Oke anak-anak, sebelum membahas materi, apakah kalian pernah pergi ke suatu tempat kemudian kalian tersesat sehingga kalian tidak sampai ke tempat yang kalian tuju? Dan jika pernah, solusi apa yang kalian lakukan supaya tidak tersesat dan sampai ke tempat tujuan? Apakah bertanya kepada orang atau menggunakan aplikasi Google Maps atau disebut juga GPS? Nah, dari solusi kedua tersebut ya, bertanya kepada orang dan menggunakan GPS, itu merupakan contoh dari penggunaan teori positivity dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep sistem koordinat kartesius, cara menentukan posisi sebuah titik pada bidang koordinat kartesius, dan juga posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang kedua, melalui berdiskusi, peserta didik dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, sebelum Bapak menjelaskan koordinat kartesius, ada yang tahu apa itu sistem koordinat? Ya, sistem koordinat merupakan suatu cara untuk menentukan posisi suatu titik. Kemudian, sistem koordinat terdapat berbagai macam jenis yang salah satunya yaitu koordinat kartesius. Nah, apa itu koordinat kartesius? Ya, koordinat kartesius merupakan suatu cara untuk menentukan posisi suatu titik dalam sebuah bidang dengan menggunakan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, anak-anak, gambar di samping Bapak ini ialah gambar dari bidang koordinat kartesius. Nah, di mana terdapat dua sumbu yang saling tegak lurus. Untuk sumbu Y yang mendatar atau horizontal itu namanya sumbu X atau disebut juga absis. Kemudian sumbu yang tegak itu atau vertikal itu namanya sumbu Y atau disebut juga ordinat. Maka sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1 di mana nilai X itu bernilai positif dan Y bernilai positif juga. Kuadran kedua di mana X bernilai negatif dan Y bernilai positif. Kemudian kuadran ketiga di mana X bernilai negatif dan Y bernilai negatif. Dan terakhir yaitu kuadran keempat di mana X itu bernilai positif dan Y bernilai negatif. Oke anak-anak, selanjutnya kita membahas cara menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Nah, di samping Bapak terdapat gambar bidang koordinat kartesius yang dimana sumbu X itu dimulai dari angka negatif 6 sampai dengan 8. Dan sumbu Y dimulai dari angka negatif 4 sampai dengan 4. Dari gambar bidang koordinat kartesius tersebut, Bapak
membuat titik A di situ. Nah, Bapak bertanya ke kalian, berapa titik koordinat dari titik A itu? Ya, caranya seperti ini. Melihat terlebih dahulu titik A ini berada di kuadran berapa? Ya, di kuadran 1. Jadi, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Sehingga nilai X-nya berada di angka 0 sampai dengan 8. Dan nilai Y-nya berada di angka 0 sampai dengan 4. Kemudian, kita lihat titik A-nya. Ternyata X-nya itu di angka 2 dan Y-nya di angka 1. Berarti titik koordinat dari A itu ialah 2,1. Selanjutnya terdapat titik B, C, dan D yang belum diketahui titik koordinatnya. Maka kalian cari sendiri titik koordinatnya sebagai bahan belajar kalian. Oke anak-anak, bagaimana jika menentukan posisi sebuah titik pada bidang koordinat kartesius yang barusan Bapak jelaskan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Contohnya pada gambar ini. Ya, ini adalah peta Sulawesi. Jadi, kita dapat menemukan di mana letak kota, Palu, Luwu, dan tempat lainnya dengan menggunakan sistem koordinat kartesius. Ya, kita membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi berbeda dengan sebelumnya yang dimana menentukan titik koordinat dari suatu titik. Sekarang kita menjabarkan dengan kata-kata seperti jaraknya terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, Bapak punya koordinat kartesius lagi, dan sekarang saya membuat sebuah titik M yang dimana titik koordinatnya adalah 3,4. Kemudian kita akan menjabarkan posisi titik M terhadap sumbu X dan sumbu Y. Cara menjabarkannya seperti ini. Jadi di situ terdapat sumbu X. Kemudian kita ingin tahu jarak terhadap sumbu X-nya itu berapa. Di situ kan titik M, Y-nya kan 4. Kemudian kita hitung jarak ke sumbu X-nya. 1, 2, 3, 4. Maka titik M berjarak 4 satuan terhadap sumbu X. Kemudian kita ingin tahu jarak terhadap sumbu Y-nya. Jadi di situ titik M, X-nya kan 3. Kemudian kita hitung jarak ke sumbu Y-nya. 1, 2, 3. Maka titik M berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Selanjutnya terdapat titik N dan titik O yang belum dijabarkan terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Maka kalian jabarkan sendiri sebagai bahan belajar kalian. Anak-anak, di samping Bapak terdapat gambar denah. Nah, Bapak mau bertanya berapa jarak rumah kakek Benny terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi rumah kakek Benny sama-sama berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena supaya kalian lebih paham tentang materi yang sudah Bapak jelaskan, silakan membentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang untuk berdiskusi dalam menyelesaikan lembar kerja peserta didik yang Bapak berikan. Kemudian kuis atau evaluasi harian yaitu mengerjakan 2 soal yang Bapak berikan dan dikerjakan secara individu, kemudian dikumpulkan di link Google Form.
Oke anak-anak, hari ini kita sudah melakukan pembelajaran matematika dengan materi koordinat kartesius, mulai dari pembahasan materi, berdiskusi bersama teman-teman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan koordinat kartesius, kemudian lakukan kuis untuk melatih dan meningkatkan kemampuan pemahaman kalian terhadap materi koordinat kartesius. Kemudian Bapak senang sekali kepada kalian semua karena sudah menyelesaikan pekerjaan yang harus dikerjakan selama pembelajaran dengan baik. Nah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dan kesimpulan apa yang telah dipelajari materi koordinat kartesius pada pertemuan hari ini. Ya, benar. Jadi Google Maps atau GPS, pena, peta yang selama kita gunakan untuk menentukan atau mencari suatu tempat merupakan contoh dari penerapan sistem koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari atau nyata. Kemudian anak-anak, jika ada yang masih belum paham materi koordinat kartesius yang sudah Bapak jelaskan tadi, silakan ditanyakan melalui WhatsApp atau di kolom komentar pada video ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya ya anak-anak. Oke, terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.